Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MG Ban Velg 4x4. Nah, sekali lagi ya kita mau perkenalin velg baru lah ya. Kalau dibilang model bener-bener baru sih enggak, cuma ini memang model 2020 akhir yang memang baru muncul lah bahasanya ya. Jadi baru masuk Indonesia belakangan ini. Sebenarnya kita sempat kelupaan ya sama velg ini ya. Jadi udah kesimpan di atas, pas lagi bongkar-bongkar, kok velg ini nggak ada gitu. Jadi ya kita baru nemu karena bentuknya modelnya menarik, jadi kita bikinin videonya guys. Oke. Jadi ini namanya Black Rhino Cinco ya. Ngomongnya apa ya? Cinco, Cinco, ya gue juga bingung ya bahasanya. Tulisannya sih Cinco. Cuma gue nggak tahu sebutannya gimana ya. Mungkin Cinco kali ya kalau di Amerika ya. Oke, jadi Black Rhino ini merupakan salah satu pattern, salah satu bentuk lah yang kita bilang cukup disukai itu di Amerika ya. Jadi lumayan laku di sana. Nah makanya kita lihat dipasang di mobil juga cukup menarik. Makanya kita coba pesan, kita masukin Indonesia dan ya inilah hasilnya gitu ya. Jadi dia tersedia dalam dua warna. Yang satu nih namanya di black gloss ya. Mungkin kalau mau di shoot dari dekat boleh. Nah jadi ini bukan hitam matte black ya. Jadi hitamnya gloss. Maksudnya hitam gloss, black gloss tuh apa? Hitamnya mengkilap ya. Jadi hitamnya kayak dipernis gitu guys. Jadi mengkilap ya. Jadi bukan seperti matte black seperti biasa. Dia bikin cukup menarik nih gitu ya. Setelah itu ada di sebelahnya juga. Nah ini yang versi varian yang bronze ya. Nah bronze-nya dia itu matte bronze ya. Jadi kalau yang satu black gloss, yang ini matte bronze finishingnya gitu ya. Cukup menarik sih modelnya ya. Dalamnya palang 5, cuma luarnya full kayak simulated deadlock ya. Jadi ini merupakan salah satu velg yang cukup hype di Amerika. Dan kita coba untuk masukkan ke sini apakah di sini trennya juga sama. Karena kadang-kadang tren di Amerika bagus gitu ya, di Indonesia kurang laku. Kadang di Indonesia laku keras, di Amerika tuh nggak laku. Jadi memang ya market tuh setiap negara berbeda-beda. Ya kita harapkan ya laku ya guys, karena barangnya udah ready gitu ya. Kita harapkan tentu jadi duit gitu. Jangan jadi harta karun ya, nggak laku-laku. Tapi kita maunya jadi langsung jadi duit gitu. Oke, nah ini kedua Black Rhino Cinco ini masuk ke Indonesia hanya di ring 18 saja ya. Jadi ring 18 buat lubangnya kan udah kelihatan, lubang 6, 6139,7. Dan apa namanya, untuk masalah kekuatannya ya nanti kita akan tes seperti biasa untuk max load dan beratnya. Cuma yang memang menjadi pembeda dari Black Rhino Cinco ini adalah dia itu modelnya itu dia punya ini guys. Ini jadi baut-bautnya ini tuh bisa dicopot sih sebenarnya ya. Cuma ya kalau gue sih rekomen gak usah dicopot, mendingan begini aja gitu ya. Jadi kadang-kadang kan lucu ya, ada orang yang suka nih velgnya black gloss cuma nggak suka ininya silver nih. Jadi kadang tuh bisa dicat hitam nih, baut-bautnya dicopot, cat hitam atau dicopot. Nah kalau memang maunya hitam semua daripada dicopot, kita lebih rekomen dicat hitam aja gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah kalau ini juga sama ya. Jadi ini kalau dia kan ininya bronze nih, cuma dia baut-bautnya hitam. Nah kalau versi gue sih demennya begini. Cuma ada yang mau tuh semuanya bronze gitu ya. Ya nggak apa-apa, bisa kita cat gitu loh. Cuma ya mendingan sih nggak usah. Mendingan ya apa adanya dari pabrik seperti ini ya kita ikutin aja, nggak usah diapa-apain. Karena hasilnya biasanya kelihatan pasti lebih bagus. Oke. Nah untuk speknya gue lupa. Jadi ini itu lebarnya di 9,5 inch ya. Jadi kalau kelebihan Black Rhino itu dia cukup menarik. Kalau pabrikan lain nih ya kayak KMC atau Fuel, kebanyakan bikinnya kan lebarnya 9 inch tuh kalau ring 18. Tapi Black Rhino gue bilang dia lebih canggih ya. Dia selangkah lebih maju dengan kasih speknya 9,5 inch gitu ya. Jadi kalau velgnya 9,5 inch tuh kelihatannya lebih nampak gitu. Jadi kelihatan lebih bagus ya. Cuma memang kembali ke preferensi. Kalau gua lebih suka 9,5 inch daripada 9 inch gitu. Tapi bukan berarti 9 inch jelek atau 9,5 inch kelebaran, enggak. Itu semua plus dan minus. Ada yang suka, ada yang enggak. Prinsipnya sih bedanya nggak banyak sih gitu. Oke. Lebarnya 9,5 inch, lubangnya 6, ET-nya plus 12. Kedua warna sama ya.
Jadi kalau ET plus 12 ini di Pajero Fortuner rata body lah, nggak keluar body. Kalau mau cari yang agak keluar body, Pajero Fortuner cari yang offsetnya 0 atau minus ya. Kalau bisa 0, jadi nggak terlalu keluar. Dan kalau yang offsetnya 0 atau minus itu, kita harus lebih berhati-hati mengenai spek bannya ya. Jadi jangan pakai yang terlalu lebar atau terlalu tinggi gitu ya. Karena kalau terlalu lebar, terlalu tinggi, gasruknya agak banyak tuh. Gitu. Jadi itu sesuatu yang memang kita harus perhatikan. Oke, nah sekarang kita mau lihatin speknya seperti biasa. Mana ya? Max Lock. Oh ini dia. Oke, itu di situ apakah kelihatan nih karena velgnya hitam? Mungkin agak kelihatan ya. Di 2450 lbs atau 1112 kg per piece ya. Jadi untuk 4 piece ya 4,5 ton kira-kira ya, 4,5 ton ya mobil kelasnya kayak Pajero Fortuner ya paling 2 ton, tambah orang segala macam 2,5 sampai 2,7 ton. Jadi jauh lebih bagus. Oke, jadi Black Rhino kali ini tetap sesuai dengan standarisasinya, tidak berubah gitu ya. Seperti itu. Itu max load-nya. Oke, nanti kita mau lihat ininya juga, yang ini bronze. Harusnya sih sama sih guys ya. Biasanya satu model tuh satu spek. Ya oke, itu sama sih 1112 kg atau 2450 lbs atau pound. Oke, jadi untuk kekuatan sih keduanya sama ya. Dan sebenarnya begini guys ya. Gue sih cuma sedikit cerita aja ya, karena belakangan ini tuh mulai banyak tiruan Black Rhino sama tiruannya fuel gitu ya. Jadi untuk secara finishing sih memang berbeda ya, untuk bentuk mirip sih. Cuma masalahnya kalau si penjual itu dia velg replika dibilang replika ya kita sih oke ya. Cuma permasalahannya mereka tuh velg replika dibilangnya asli gitu. Jadi kita juga bingung gitu, kita juga taunya dari customer kita. Karena kenapa customer kita ada cerita, kok lu jual velg fuel atau Black Rhino kok mahal ya. Gua ketemu nih velg Black Rhino sama fuel yang setengah harga gitu. Ya kita juga bingung, ya lu kalau setengah harga udah pasti palsu bos gitu loh. Kita kasih tahu dia kan. Habis itu dia bilang enggak tapi si seller yang dia tanya katanya asli. Nah cuma ya sudah, kan kita ngomong seperti ini aja gampang. Kalau memang dia bilang asli, tunjukkan di mana keasliannya, gitu ya. Tunjukkan bahwa itu barang asli. Jangan asal ngecap asli, gitu loh. Kalau kita ditanya velg ini asli apa enggak, kita jawab asli dan kita bisa kasih tahu kenapa itu asli. Semua ada penjelasannya. Dan seperti di video yang sebenarnya pernah gua upload di video sebelumnya beberapa minggu lalu, kita kasih tahu cara bedain velg asli sama velg palsu. Yaitu apa? Lihat belakangnya. Keterangannya semua jelas nggak? Yang bikin siapa, ascending-nya siapa, speknya apa, pattern pending, dan segala macam. Nah itu sesuatu yang harus kita perhatikan detail gitu. Jangan karena, contoh mohon maaf ya, Black Rhino, Fuel, KMC itu kan semua udah made in China. Jadi jangan menyamaratakan semua velg yang dibikin di China itu sama kualitasnya dengan velg licensing asli yang made in China gitu. Ya kan gimana guys, lucu gitu loh. Jadi akhirnya kita suruh si user tersebut untuk cross check ya, untuk cross check ke sellernya, dan ternyata dicek belakangnya maksudnya rendah. Tulisan Black Rhino-nya nggak ada, tulisan fuel-nya nggak ada. Jadi ada 2 kasus ya, kita suruh cek. Akhirnya ditemukanlah secara langsung bahwa ya itu velg palsu, cuma dia bilang asli. Cuma dia masih ngotot asli, ya sudah gitu ya kan. Ya sellernya mau ngotot seperti apa ya sudah, yang penting kan kita sudah edukasi ke konsumen bahwa ini tuh palsu. Palsunya dari mana bisa kita lihat gitu loh ya. Ya, sebenarnya gampangnya sih gitu guys. Jadi hati-hati ya. Sekarang itu agak hati-hati karena gue nggak ngerti velg palsu kenapa dibilang asli gitu ya. Sama-sama alasannya katanya ya lo beli velg Vio, beli velg KMC, beli velg Black Rhino made in China juga kan, ya bedanya apa sama velg replika? Itu kan goblok gitu loh. Nangkap ya maksudnya. Jangan menyamaratakan barang yang made in China semua pasti jelek gitu. Ya enggak lah. Ya sekarang kita ngomong fair aja guys. Lu beli handphone yang merek Cina nggak jelas, lu bandingin sama Samsung
atau iPhone yang made in China, yang asli tentunya. Lo coba bandingin aja, sama-sama made in China, kualitasnya lihat gimana? Jauh. Nah itu sesuatu yang harus kita, bahasa gimana ya? Kita harus pelajari gitu. Jangan lu dibegoin seller gitu loh. Tolonglah belajar gitu. Jadi ya, kalau dibilang asli, aslinya di mana? Gitu ya. Kalau lu beli dari kita, tanya kita asli di mana, kita tunjukin semua. Nih jelas, kita memang dealer resmi di Indonesia. Bisa kita pertanggungjawabkan, pengambilan barangnya jelas, spesifikasinya semua jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita bisa bilang itu asli, gitu. Tapi jangan yang bilang aslinya kenapa? Oh, karena Vio KMC Black Rhino made in China. Jadi semua velg made in China sama. Ah itu salah ya guys ya. Tolong itu hati-hati tuh, karena belakangan udah mulai ada velgnya mulai bertebaran tuh yang replika. Bahkan mereka sampai bikin contoh nih kayak Black Rhino ya. Oh di sini nggak ada. Jadi kan kadang tuh ada, kalau velg Black Rhino kan ada tuh yang di engrave Black Rhino gitu ya. Sampai engrave-nya itu yang digrafir, dia tulis bikin gitu Black Rhino gitu loh. Tapi yang perintilan kecilnya berbeda. Contoh dopnya ini kan biasa kita dop ada tuh mereknya Vio Black Rhino, tapi dia kosong gitu. Jadi ini dopnya tuh kosong. Ya itu hati-hati tuh guys. Dopnya kosong, belakangnya dilihat nggak ada apa-apa, maksudnya rendah, ya sudah udah pasti kita ngomong replika gitu ya. Jadi hati-hati. Itu sesuatu yang belakangan muncul gitu, udah agak sering tuh kita mulai ketemu ya. Itu pun kita tahu dari customer gitu. Dan memang si customernya juga bilang sih, jadi dia datang ke kita sama ke seller satu itu lagi, jadi dia bilang iya ya kalau dilihat fisik sih memang berbeda gitu. Jadi kalau dia lihat fisik punya kita tuh bahasanya bentuknya lebih hidup, warnanya juga lebih hidup, finishingnya lebih rapi gitu ya. Kalau di seller yang satu lagi yang bilang asli kayak abu-abu ya, akhirnya tetap si customer itu belanjanya sama kita sih, karena dia lebih yakin sama kita gitu ya. Kalau kita kan nggak, ya kita juga nggak mau sebut sellernya siapa, ya kita nggak enak lah ya. Pokoknya intinya beli barangnya hati-hati saja. Oke, abis itu kita mau lihat, sorry tadi kan spek udah, maksud udah jelas sesuai standarisasi, dan kita mau lihat berat velgnya ya. Oke, kita mau dibantu sama orang kita sebentar. Oh pas bulat di 15 kilo nih guys. Nggak tahu apakah kelihatan di shoot. Agak buram. Ya mohon maaf. Keterbatasan. Cuma ya percaya gue di 15 kilo udah gue lihat jelas. Oke, boleh diangkat. Sekarang kita coba yang bronze ya. Oke, kita coba yang bronze. Harusnya sih sama, kalau beda. 14,875, beda 125 gram ya. Oke guys, jadi kalau misalnya velg ada perbedaan sedikit tuh sebenarnya nggak ada masalah, nggak perlu ditakutkan. Dan ya sudah ya, karena mungkin dari finishing beda atau mungkin ada sedikit perintilan yang berbeda sedikit, jadi nggak usah takut. Prinsipnya adalah seperti ini. Untuk Black Rhino Shinzo ini, keduanya punya speknya sama, kekuatannya sama, dan tentunya adalah dikembalikan lagi kepada si user ya. Jadi apakah si user suka dengan modelnya apa enggak, karena untuk kualitas tidak perlu diragukan ya. Oke, untuk tadi beratnya kan tadi 15 sama 14,875, yaitu kalau kita bilang standar lah ya, velg Amerika rata-rata segituan. Jadi velg Amerika itu bukan ringan, tapi mereka lebih berat, tapi mereka lebih kuat gitu ya. Karena kebanyakan kita temukan nih adalah velg yang makin kuat cenderung pasti lebih berat gitu. Belum ketemu tuh ya velg yang contoh nih ya, yang brand Amerika ataupun brand Jepang yang beratnya enteng. Contoh ini kan 15 kilo, ring 18 taruh 7-8 kilo. Ada nggak velg kayak gitu? Ada, velg replika tuh enteng. Cuma kekuatannya nggak bisa lawan mereka. Mungkin setengahnya doang gitu loh. Jadi sampai sekarang ya kita belum ketemu sih gitu ya. Barang yang enteng tapi kuat banget gitu, nggak ada. Biasanya mau yang kuat banget pasti cenderung lebih berat gitu. Jadi ya memang itu satu plus yang hal yang kita bilang plus minus. Lu mau enteng ya pasti nggak gitu kuat. Lu mau berat, lu mau kuat ya pasti nggak gitu enteng gitu aja ya. Jadi kita nggak bisa pilih enteng dan kuat gitu ya. Itu belum ada. Sampai sekarang belum ada guys gitu. Ya paling dibikin lebih ringan sedikit kalau flow forming ataupun forge. Tapi kekuatannya juga nggak bener-bener kuat banget sih. Gitu, standarnya agak berkurang sedikit gitu loh.
Nah, itu satu hal yang memang harus kita terima ya, karena memang ya tidak ada barang yang sempurna gitu ya. Sampai sekarang masih semua proses R&D, perkembangan setahap demi setahap sehingga akhirnya jadi lebih baik gitu. Kira-kira gitu aja guys. Informasi sih itu aja, cukup. Kalau memang ada pertanyaan boleh langsung komen di channel YouTube kita atau boleh langsung kontak sales kita. Oke, kalau memang mau lihat post harian silahkan langsung ke Instagram kita MGM Ban Pelek 4x4 karena di situ lengkap setiap hari. Oke, ya udah itu aja. See you next time. Bye bye.